Perkenalkan, nama saya Noviana Burginting. Saya siswa dari SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar, kelas 12 Kimia B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biografi Santa Monica. Tugas ini merupakan tugas agama yang diberikan oleh Bapak Natalius Tarigan. Sekali kisah Santo Santa yang telah kita dengar. Pada video kali ini, saya akan membahas kisah dari Santa Monica, di mana ia memberikan teladan mengenai doa. Melalui doanya, ia mampu menobatkan suaminya dan juga putranya, yaitu Santo Agustinus. Latar belakang saya mengerjakan tugas ini yaitu untuk menyelesaikan tugas agama yang diberikan oleh Bapak Natalius Tarigan dan untuk mengulas kisah dan teladan dari Santa Monica. Masalah yang saya buat yaitu ada 3. Yang pertama, siapa itu Santa Monica? Yang kedua, mengapa Santa Monica patut dijadikan teladan? Dan yang ketiga, bagaimana kisah perjalanan iman dari Santa Monica? Masalah yang saya buat yang pertama, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Natalius Tarigan. Yang kedua, mengenal sosok Santa Monica. Dan yang ketiga, mencari teladan yang didapat dari kisah Santa Monica. Santa Monica lahir di kota Tagasta di Afrika Utara dari sebuah keluarga Katolik yang taat beribadah. Santa Monica pada usianya yang masih muda menikah dengan seorang pria yang bernama Patricius. Patricius merupakan suami yang pemarah, kasar, dan pemabuk. Mertua Santa Monica, yaitu ibu dari Patricius, juga memiliki sifat yang sama dengan Patricius. Dari pernikahannya, Santa Monica dikaruniai 3 anak, yaitu yang pertama Agustinus, Navigus, dan Perpetua. Dari ketiga anaknya, Agustinus merupakan anak yang paling susah untuk diatur, karena Agustinus menuruni sifat dari ayahnya. Namun, Santa Monica dengan tulus, tekun, dan sabar selalu mendoakan putranya dan juga suaminya. Hingga pada akhirnya Agustinus pun bertobat dan diangkat menjadi uskup. Santa Monica diperingati setiap tanggal 27 Agustus. Monica lahir di kota Tagasta di Afrika Utara. Santa Monica lahir dari keluarga yang tekun dan taat beribadah. Bahkan pada masa mudanya, Santa Monica diasuh oleh perawat yang sangat disiplin dalam mengajarkan ia mengenai doa. Pada usianya yang masih muda, yaitu pada usia 20 tahun, Santa Monica menikah dengan seorang pria bernama Patricius. Patricius merupakan suami yang kasar, pemarah, pemabuk, dan juga tidak takut akan Tuhan. Mertua dari Santa Monica, yaitu ibu dari Patricius, juga memiliki sifat yang demikian. Meskipun begitu, Santa Monica tetap setia dan sabar dalam membimbing dan juga mendoakan suaminya. Bahkan Santa Monica menjadi teladan bagi para ibu dan istri pada zamannya. Santa Monica mengajarkan para ibu dan juga istri bahwa seorang istri tidak boleh melawan suaminya ketika suaminya sedang marah. Seorang istri harus menunggu suaminya ketika suaminya sudah reda, baru boleh dibicarakan dengan baik-baik. Dari hasil pernikahannya, Santa Monica dikaruniai 3 orang anak, yaitu Agustinus, Navigus, dan juga Perpetua. Dari ketiga anaknya, Agustinus merupakan anak yang paling sulit untuk diatur karena Agustinus mengikuti sifat dari ayahnya. Namun meskipun demikian, Santa Monica tetap sabar dan tekun dalam mendidik dan juga mendoakan Agustinus. Bahkan Patricius selalu mengejek dan juga menghina usaha-usaha yang dilakukan oleh Santa Monica untuk menobatkan anaknya. Hingga pada akhirnya, di akhir hidup Patricius suaminya, Patricius pun menginginkan pertobatan dan mengakui dirinya sebagai Katolik. Akhirnya, di akhir hayatnya, Santa Monica mengantar Patricius sebagai hamba Tuhan. Santa Monica sangat senang karena sebelum hayatnya, suaminya dapat bertobat. Setelah kematian Patricius, akhirnya Santa Monica menjadi janda. Setelah Patricius pergi, Agustinus pergi ke kota lain. Agustinus tidak menemukan kepuasan di dalam ajaran agama Katolik, sehingga ia masuk ke dalam suatu ajaran sesat yang bernama Manichaeisme. Di kota itu, Patricius bergumul dengan kehidupan yang jauh dari Tuhan, seperti melakukan pesta pora dan juga pergaulan bebas. Dari pergaulan bebasnya, Agustinus dikaruniai seorang anak yang diberi nama Adeodatus. Namun dalam ajaran sesat Manichaeisme tersebut pun, Santo Agustinus tidak menemukan kepuasan secara rohaninya. Hingga akhirnya Santa Monica mengajak Santo Agustinus untuk bertemu dengan seorang paus
yang selama ini bersama-sama dengan Santa Monica mendoakan Santo Agustinus. Dari pertemuan tersebut tergeraklah hati Santo Agustinus untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai ajaran agama Katolik. Hingga pada akhirnya Santo Agustinus bersama dengan anaknya Adedatus mau untuk dibaptis dalam agama Katolik. Perlahan-lahan iman dari Santo Agustinus pun menjadi tumbuh, hingga pada akhirnya dia pun diangkat menjadi paus yang diperingati setiap tanggal 28 Agustus. Melihat perkembangan iman dari Santo Agustinus, Santa Monica pun sangat senang. Santa Monica pernah berkata sebelum ia wafat bahwa satu-satunya alasan ia tetap ingin hidup di dunia ini bahwa karena ia ingin melihat perkembangan iman dari anaknya. Karena bagi Santa Monica tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan di surga. Akhirnya Santa Monica diperingati sebagai pelindung para janda dan para ibu. Pergumulan hidup yang dihadapi oleh Santa Monica yaitu mendapati suami yang kasar dan pemarah, mertua, dan juga anak yang lari dari jalan Tuhan. Namun Santa Monica tetap sabar, tekun, dan setia dalam membimbing dan mendoakan mereka semua. Hingga akhirnya ia berhasil membawa suami dan juga anaknya ke jalan yang benar. Kita ambil dari kisah Santa Monica yaitu bahwa ketekunan, kesabaran dan juga kepercayaan akan Tuhan di dalam doa memberikan kekuatan dan juga pengharapan serta kesabaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang saya dapat dari kisah Santa Monica yaitu bahwa dengan berdoa kita diberi kekuatan, pengharapan, dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Dan dalam menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat ataupun berbeda jalan dengan kita, maka kita harus terus sabar menghadapi mereka dan terus membimbing mereka dan mendoakan mereka agar dapat kembali pada jalan yang benar. Ini kita meneladani sikap Santa Monica dalam ketekunan, kesabaran, dan kepercayaannya terhadap Tuhan di dalam doanya. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai biografi Santa Monica yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, maka saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.